Hal tak terduga baru saja terjadi di Ukraina. Sejarah tercipta ketika kru tank Leopard 2 A6 Ukraina baru saja berhasil menghancurkan target dengan cara yang seharusnya mustahil. Dan itu belum semua. Di tempat lain di Ukraina, mesin pembunuh tak terhentikan telah dikerahkan, berbeda dari yang pernah dilihat pasukan Rusia. Drone demi drone dikirim untuk menghentikannya, semuanya gagal. Sekarang Rusia harus menghadapi revolusi tank Ukraina yang menghancurkan pasukannya menjadi berkeping-keping. Kita akan mulai dengan Leopard 2 A6. Pada tanggal 8 April, Euromaidan Press melaporkan bahwa Ukraina berhasil mencatat rekor penghancuran target pada jarak yang seharusnya tidak bisa dijangkau oleh Leopard 2 A6. Tank barat itu berubah menjadi senapan sniper yang sangat mematikan ketika berhasil mengenai langsung tank Rusia T-72B3 pada jarak 5,5 km atau sekitar 3,4 mil. Itu seharusnya mustahil, tank tidak didesain untuk bertempur sejauh itu. Tapi menurut Ukraina, mereka baru saja mencetak salah satu penghancuran antar tank dari jarak terjauh yang pernah tercatat. Pertanyaan yang jelas pun muncul, bagaimana? Kombinasi akurasi yang luar biasa hingga tingkat di mana peluru Leopard harus mengenai bagian rentan dari T-72B3 Rusia dari jarak yang sangat jauh, serta kendali tembakan yang kuat dalam kondisi yang tidak bersahabat akan menjadi kuncinya. Banyak hal yang belum diketahui soal laporan ini, termasuk Army Recognition bahwa kondisi penghancuran belum jelas. Yang kita tahu, Leopard 2A6 memang tidak dirancang untuk ini. Merriam Smoothbore Rheinmetall 120 mm L55 yang terpasang di tank ini memang mengesankan, terutama karena dirancang untuk meningkatkan kecepatan moncong sambil tetap mematikan dalam jarak jauh. Amunisi energi kinetik bisa melaju lebih dari 1.700 meter per detik atau sekitar 3.800 mil per jam saat ditembakkan dari meriam itu. Jadi bukan hal mustahil peluru tank menempuh jarak lebih dari 3 mil untuk mencapai targetnya. Setidaknya dari segi kecepatan, peluru kinetik bisa mencapai target dalam kurang dari 1 detik. Menariknya, peluru energi kinetik DM-53 mampu ditembakkan hingga jarak 5.000 meter menurut Army Recognition dalam laporan lainnya. Itu hanya 500 meter lebih pendek dari serangan pemecah rekor Ukraina, sehingga klaim Ukraina tampak lebih masuk akal. Namun, jarak dan kecepatan bukan satu-satunya hambatan tercapainya tembakan seperti ini. Bagian-bagian lain juga harus sesuai. Target yang diincar harus lambat atau diam di tempat. Hal itu sangat mungkin terjadi pada T-72. Meski tank Rusia bergerak, waktu 1 detik yang dibutuhkan peluru DM-53 membuat pergerakannya tak begitu berpengaruh. Koordinasi yang dibutuhkan agar serangan ini terjadi sejak awal jauh lebih menantang. Bagaimanapun juga, kru Leopard 2 A6 Ukraina tidak akan bisa melihat T-72 Rusia dari jarak sejauh itu. Harus ada sesuatu yang lain yang berperan agar serangan ini bisa terjadi. Kemungkinan itu adalah drone. Untuk serangan seperti ini, terutama yang memungkinkan Ukraina menghancurkan tank Rusia langsung dari depan, banyak persiapan diperlukan sebelum menembak. Zona-zona rentan T-72, yaitu cincin turret, mantlet, dan glacis bawah, harus terbuka dan menghadap ke arah yang tepat agar peluru kinetik yang ditembakkan dari salah satu tank Leopard 2 A6 milik Ukraina bisa mengenainya. Ini bukan hanya menemukan tank Rusia dan menembaknya dari jauh. Target harus dipantau hingga benar-benar di posisi tepat agar Ukraina yakin tembakannya akan mengenai sasaran. Disinilah drone mungkin berperan. Cara yang paling mungkin dilakukan Ukraina untuk mendapatkan tembakan ini adalah dengan menggunakan drone pengintai yang berputar di langit di atas T-72 yang diklaim telah mereka hantam. Operator drone tersebut akan mengumpulkan intelijen tentang posisi tank Rusia dan semua informasi itu harus diteruskan kepada kru Leopard 2 A6. Kru itu memiliki beberapa alat berguna dalam persenjataannya. Leopard 2 A6 memiliki sistem kendali tembak dan sistem bidik yang canggih, termasuk alat bidik penembak MS-15 yang distabilkan, yang dapat menggabungkan pencitraan termal dan pengukur jarak laser untuk memungkinkan target didapatkan dalam kondisi apapun. Jarak yang sangat jauh tetap jadi masalah, namun dengan data dari operator drone pengintai, alat akuisisi target ini bisa digunakan membidik sasaran pada jarak yang hampir tak terlihat kru tank. Sistem kendali tembak Leopard 2 A6 juga sangat membantu di sini. Sistem ini terus menghitung jarak, jenis amunisi, variabel lingkungan, kondisi angin, ketinggian kendaraan, dan keausan laras, sehingga kru mendapat peluang besar untuk mengenai sasaran pada tembakan pertama hingga jarak 3 km. Ukraina mengklaim menambah jarak itu 2,5 km lagi.
Kru tank harus memperhitungkan penurunan kecepatan proyektil dan energi kinetik untuk mencapainya. Dan bisa jadi, data yang dikumpulkan dari operator drone menjadi kunci untuk mengatasi masalah yang muncul saat mencoba menyerang target pada jarak sejauh itu dengan peluru tank. Sebagian besar masih spekulatif. Ukraina belum menjelaskan bagaimana Leopard 2 A6-nya bisa menembak seperti ini. Hingga video ini dibuat, belum ada data sensor atau gambar yang mendukung klaim tembakan pemecah rekor Ukraina. Itu bukan berarti datanya tidak tersedia. Ukraina mungkin saja benar-benar mengenainya dan memilih untuk tidak memberikannya agar tidak membocorkan rahasia bagaimana mereka berhasil melakukan tembakan pemecah rekor tersebut. Sampai ada informasi, kita hanya bisa berspekulasi bagaimana Ukraina melakukan tembakan mustahil ini. Kita bisa berspekulasi tentang maknanya, dan bagi Rusia mulai muncul masalah nyata. Ukraina melaporkan serangan jarak jauh dengan tank Leopard 2 A6 dan secara aktif mengubah Leopard 1 A5 lama menjadi artileri darurat yang mampu menembak lebih jauh dari 5,5 km seperti dalam serangan pemecah rekor ini. Pada 7 April, Defense Express melaporkan bahwa Ukraina sedang mengubah beberapa Leopard 1 A5 miliknya menjadi semacam howitzer Swagrak yang memiliki jangkauan 12 km atau 7,45 mil. Dengan laras baru, jangkauan bisa diperpanjang hingga 18 km atau lebih dari 11 mil. Itu adalah masalah besar bagi Rusia, terutama karena Ukraina melaporkan bahwa tank buatan Jerman tersebut memiliki tingkat akurasi yang memungkinkan mereka menghancurkan target hanya dalam 3 atau 4 tembakan, sementara tank era Soviet milik Rusia membutuhkan hingga 7 tembakan untuk menghancurkan target yang sama. Sekali lagi, kita melihat Ukraina menggunakan tank-tanknya untuk tujuan di luar fungsi yang semula dirancang untuk tank-tank itu. Sebuah Leopard 2 A6 seharusnya tidak bisa mengenai tank musuh secara langsung pada jarak 5,5 km. Dan Leopard 1 A5 dengan meriam standar 105 mm L7-nya tidak dibuat untuk tujuan tembakan tidak langsung seperti yang sedang digunakan Ukraina sekarang. Kecerdikan telah lama menjadi kunci utama Ukraina dalam melawan Rusia. Negara tersebut memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi keunggulan pada peralatan barat yang mereka terima, bahkan keunggulan yang belum pernah dipikirkan oleh para pembuat peralatan itu sendiri. Ukraina bisa mendapat bantuan dari mitra barat untuk mengubah tank Leopard menjadi senjata tembakan tidak langsung. Pada 19 Maret, TCH melaporkan bahwa Belgia telah mengirimkan satu kiriman tank Leopard 1 A5BE yang telah diumumkan pada bulan April 2025 lalu. Tank-tank ini memakai kubah Cockerill 3105 dengan meriam Cockerill HP yang mampu menembak tidak langsung dari posisi tertutup. Apakah tank-tank itu Leopard yang dipakai Ukraina sebagai artileri darurat menurut Defense Express? Mungkin saja. Bagi Rusia, semua ini bukanlah kabar baik. Jika Ukraina sudah sampai pada titik di mana mereka bisa menghancurkan tank dengan tank lain pada jarak yang sekarang diklaim, Rusia menghadapi masalah. Tank Rusia juga tidak bisa dibilang unggul di Ukraina. Kombinasi senjata anti-tank, ranjau, dan drone telah menyebabkan Rusia kehilangan 11.848 tank hingga 10 April. Rusia tidak ingin Ukraina menambahkan tank ke dalam persenjataan yang digunakan untuk menghancurkan kendaraan lapis baja Rusia. Selain itu, Rusia juga tidak berhasil mengganti tank-tank yang hilang dengan baik. Dalam sebuah laporan Februari untuk Forbes, David Hambling mengungkapkan bahwa Rusia mengklaim telah mempercepat produksi tank T-90M yang katanya terbaik di dunia menjadi 250 unit per tahun. Perhitungan matematika sederhana menunjukkan produksi ini tidak cukup menutupi kerugian hampir 3.000 unit per tahun. Namun ketika Anda menambahkan fakta bahwa UVZ, produsen tank milik negara Rusia, mungkin memanipulasi angka dan sebenarnya hanya memproduksi kurang dari 100 tank per tahun, Rusia menghadapi masalah yang lebih besar lagi. Ukraina menyatakan bisa menghantam tank dengan tank lain. Rusia tidak mampu mengganti kendaraan lapis baja seri T yang dilaporkan dihantam Ukraina dari jarak sangat jauh hingga tidak dapat melihat ancaman datang. Anehnya, situasi Rusia justru makin memburuk meski semua ini terjadi. Peristiwa di Ukraina membuat pasukan Putin lengah dan mendukung Ukraina mengubah tank mereka jadi artileri darurat. Tank Ukraina kini menjadi raksasa pertahanan. Kami akan segera jelaskan caranya. Sebelumnya ini pengingat Anda sedang menonton The Military Show. Jika Anda belum berlangganan, sekarang adalah waktu yang tepat untuk menekan tombolnya agar Anda tidak pernah ketinggalan video. Ini pertanyaan singkat. Satu tank melawan 52 drone. Hasilnya apa? Jika Anda menjawab satu tank hancur, Anda akan benar hampir kapanpun lain selama perang ini.
Salah satu alasan mengapa tank mulai tersingkir dalam perang adalah karena drone terbukti sangat efektif untuk melumpuhkan mereka. Namun, Ukraina sekali lagi mengubah permainan. Sekarang jawaban untuk pertanyaan itu adalah 52 drone hancur dan 1 tank masih menembak. Coba tebak, tank jenis apa yang selamat dari serangan 52 drone itu? Itu adalah Leopard. Pada 6 April, United 44 media melaporkan bahwa serangan sepanjang hari yang dilakukan oleh operator drone Rusia terhadap salah satu tank Leopard 1 A5 milik Ukraina berakhir dengan kegagalan total. Tank tersebut yang dilapisi dengan pertahanan anti-drone seperti sangkar, palet kayu, jaring yang diposisikan dengan cerdik dan tambalan lapis baja, berhasil bertahan dari serangan drone FPV dan Molnaya untuk terus memberikan tembakan mendukung pasukan Ukraina di darat. Dioperasikan oleh Brigade Mekanis Berat Terpisah ke-5 Ukraina yang mengendalikan beberapa tank Leopard yang diberikan kepada Ukraina oleh para pendukung Eropanya. Tank tersebut juga dilengkapi dengan kabel baja yang terurai yang dikenal sebagai sistem pertahanan landak yang dipasang di sisi-sisinya. Kabel-kabel itu cerdik karena bisa mematahkan baling-baling drone sebelum mencapai target. Drone tersebut tetap meledak, tetapi meledak tanpa mengenai tank itu sendiri, sehingga tank itu masih bisa bertahan untuk bertempur dan menembak di lain waktu. Tank Leopard hasil modifikasi Ukraina mampu bertahan dari tembakan cukup lama, sehingga operator yang coba dipaksa keluar oleh Rusia tetap bisa bersembunyi. Satu kekurangan tank Leopard penghancur drone Ukraina adalah tidak bergerak. Namun, bahkan hal itu tidak menjadi masalah sebesar yang Anda bayangkan. Kami sudah memberitahu sebelumnya, Ukraina mengubah banyak tank Leopard 1A5 jadi artileri darurat. Prioritasnya bukan pergerakan, tapi menempatkan tank di posisi terlindung agar bisa menembak posisi Rusia berulang kali. Jika Leopard yang dilengkapi banyak pertahanan berhasil mencapai tujuan dan tahan terhadap serangan drone Rusia, hasilnya akan sangat menghancurkan. Posisi Rusia dihancurkan oleh tembakan tank. Ukraina akan mempertahankan tank Leopard dan memindahkannya ke posisi lain setelah pertahanan Rusia runtuh. Rusia sama sekali tidak menyangka hal ini akan terjadi. Jika 4 tahun menghancurkan tank mereka sendiri melawan pertahanan Ukraina telah mengajarkan sesuatu kepada pasukan Putin, itu adalah bahwa tank bukan lagi senjata perang yang mampu mengubah jalannya pertempuran seperti dulu. Namun disinilah Ukraina terus menemukan cara-cara yang semakin cerdik untuk memanfaatkan teknologi yang tampaknya justru diancam akan menjadi usang oleh Ukraina sendiri. Tank tidak lagi digunakan sebagaimana seharusnya tank digunakan. Tank-tank itu kini menjadi pembunuh jarak jauh seperti penembak jitu, artileri yang memberikan daya tembak besar, dan raksasa pertahanan yang memaksa Rusia menghabiskan drone mereka sebelum tank muncul tanpa terluka. Dinamika pertempuran tank telah berubah. Ukraina berupaya mempertahankan perubahan itu dengan berbagai cara. Mari kita bahas klaim Ukraina terkait pencapaian dengan tank Leopard 2A6. Jika serangan sejauh 5,5 km itu dikonfirmasi, hal itu menunjukkan kepada kita bahwa Ukraina dapat mendorong batas kemampuan perlengkapan mereka yang dulu dianggap sebagai batas terluar ke tingkat yang benar-benar baru. Serangan jarak jauh seperti ini tidak akan mengubah keadaan perang. Drone tetap menjadi senjata utama Ukraina untuk menghancurkan tank. Namun, tank Leopard yang mampu menghancurkan kendaraan lapis baja Rusia dari jarak jauh dengan akurasi tinggi jelas menjadi keuntungan bagi Ukraina. Hal ini juga menegaskan betapa efektifnya Ukraina dalam membangun jaringan berbagi data di beberapa bagian medan perang. Jika analisis kami benar dan drone terlibat, rekor penghancuran tank oleh Ukraina menunjukkan efektivitas pengumpulan data medan perang secara real-time oleh Ukraina. Penghancurannya sangat luar biasa, mungkin hanya terjadi sekali. Namun, kemampuan Ukraina yang makin baik dalam komunikasi pasukan menjadi masalah nyata bagi Rusia, terutama saat pasukan Putin mengalami gangguan komunikasi karena kehilangan Starlink dan tindakan keras Putin terhadap Telegram. Kekhawatiran Rusia bertambah karena tank lapis baja Ukraina yang efektif dan cara penggunaannya. Selama bertahun-tahun, tank kura-kura yang dibangun Ukraina dan Rusia sering menjadi bahan ejekan, sering dicemooh karena memiliki rangka pelindung yang dianggap tidak efektif untuk menghentikan serangan drone dan roket anti-tank. Tank kura-kura dianggap mesin besar yang lamban dan sering hancur sebelum mencapai posisi karena pelindung tambahan membuatnya terlalu lambat untuk menghindari senjata yang seharusnya ditangkis oleh pelindung itu. Ukraina membalikan kritik dengan solusi sangat sederhana hingga kami heran mengapa itu tak terpikirkan sebelumnya. Jika tank kura-kura sulit bergerak, sebaiknya jangan biarkan mereka bergerak. Lapisi tank dengan pertahanan anti-drone dan pastikan kubahnya tetap bisa berputar agar tank tetap dapat menyerang target jarak jauh.
Itulah yang kita lihat pada Leopard 1A5 yang mampu bertahan dari 52 serangan drone. Ukraina juga telah mengubah tank M1A1 Abrams mereka menjadi monster pertahanan yang sengaja bergerak lambat. Kru Abrams tetap mengendalikan Kuba meski tank mereka sudah dilengkapi pertahanan berat. Hal ini memungkinkan mereka maju dan menyerang posisi Rusia, menambah artileri semi-mobil sebagai pelengkap tembakan jarak jauh statis dari Leopard 1A5 yang telah dimodifikasi Ukraina. Ukraina menemukan cara baru memakai tank dalam perang modern, sehingga tank hampir tampak tidak relevan. Dan itu tak hanya berhenti pada tembakan jarak jauh dan modifikasi cerdas. Dalam sebuah laporan pada 2 April, Business Insider mengungkapkan bahwa Ukraina juga telah meningkatkan pelatihan kru tanknya, khususnya untuk kru yang akan mengoperasikan tank tempur utama Leopard 2 A4 milik negara tersebut. Ukraina sekarang menggunakan headset realitas campuran sebagai bagian dari pelatihannya, yang memungkinkan negara tersebut melatih calon operator tank tanpa harus masuk ke dalam tank yang akan mereka gunakan. Pelatihan bisa dilakukan saat operator duduk dan memakai headset realitas virtual. Ukraina kini memiliki 39 sistem realitas virtual yang disediakan oleh perusahaan Norwegia Find Reality melalui kesepakatan senilai $8,45 juta. Itu mungkin terlihat seperti jumlah uang yang besar untuk dibelanjakan, namun Ukraina menghemat lebih banyak daripada jumlah itu. Pelatihan realitas campuran berarti operator Ukraina tidak perlu benar-benar menggunakan amunisi asli untuk belajar menembakkan peluru tank. Mereka juga tak perlu mengoperasikan tank, sehingga keausan pada kendaraan lapis baja Ukraina dan biaya perawatan berkurang. Keuntungan lain dari pendekatan ini adalah Ukraina dapat menyembunyikan tank-tanknya sampai tank-tank itu benar-benar dibutuhkan untuk misi. Tank digunakan sebagai sasaran pelatihan. Dengan pelatihan realitas campuran, Ukraina memastikan sasaran itu hilang. Sejarah tercipta di Ukraina. Kru tank Leopard 2 A6 berhasil melakukan penghancuran yang sebelumnya dianggap mustahil. Namun tantangan tank Ukraina bagi Rusia lebih dari sekedar satu kali penghancuran. Koordinasi medan perang Ukraina semakin membaik di saat infrastruktur komunikasi Rusia sedang runtuh. Dengan teknik dan metode pelatihan baru, Ukraina mengubah tank menjadi senjata mematikan, menunjukkan kecerdikan tak terduga dengan senjata barat. Ukraina selama 4 tahun membuktikan dirinya ahli memaksimalkan sumber daya yang ada. Itu tak hanya berlaku untuk tank. Berkat Amerika Serikat dan Yunani, Ukraina baru saja menerima artileri era Perang Dingin yang daya rusaknya melampaui semua senjata di arsenalnya. Bagaimana Ukraina akan menggunakan artileri itu? Anda bisa menemukan jawabannya di video kami. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa berlangganan The Military Show agar tidak ketinggalan liputan terbaru tentang pencapaian Ukraina melawan Rusia. Terima kasih telah menonton.